Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suparliah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya dengan nomor NIM 23101409193. Baik, kawan-kawan semuanya yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan judul mata kuliah perbandingan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu dengan tema pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam. Baik, hukum keluarga di dunia Islam, hukum keluarga ini memiliki posisi yang sangat penting dalam diskursus kajian hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh sebuah pemahaman bahwa hukum keluarga adalah merupakan pintu gerbang untuk memasuki sebuah ketentuan hukum Islam berikutnya. Pada pertengahan abad ke-20, hukum keluarga ini mengalami reformasi dan perubahan. Negara yang pertama kali melakukan ini adalah negara Turki, kemudian diikuti dengan negara Mesir, serta terus diikuti dari berbagai negara dalam pembaharuan hukum keluarga. Beberapa hukum keluarga dapat ditemukan di mayoritas penduduk adalah beragama Islam. Dalam konteks pembaharuan hukum keluarga yang merupakan modernisasi, terdapat 3 pandangan di berbagai negara. Yang pertama adalah negara yang memiliki faham sekuler, yaitu hukum keluarga bersumber dari hukum barat seperti Uni Soviet, Turki, dan Albania. Kemudian yang kedua adalah negara yang memberlakukan hukum Islam klasik yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik seperti Arab Saudi, Kuwait, Afghanistan, dan Yaman. Yang ketiga adalah negara yang memiliki faham hukum keluarga yang diperbaharui dan dijadikan sebuah undang-undang, yaitu antara lain negara Indonesia, Malaysia, Jordania, dan Brunei Darussalam. Baik teman-teman yang saya sayangi, kodifikasi hukum keluarga. Apa yang dimaksud dengan kodifikasi hukum keluarga? Kodifikasi hukum adalah merupakan proses pengumpulan, penyusunan, dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan hubungan keluarga dalam satu peraturan hukum yang terorganisir. Adapun tujuan kodifikasi hukum keluarga ini adalah salah satunya, satu, untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Contohnya yaitu salah satu adalah tentang pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan lain sebagainya. Dengan adanya kodifikasi hukum keluarga ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengakses hukum keluarga serta meminimalisir konflik hukum yang mungkin timbul dalam hubungan keluarga. Yang berikutnya adalah adapun sejarah dari pembaharuan hukum keluarga ini melibatkan perubahan dan evolusi yang terjadi seiring waktu dalam tanggapan perubahan sosial, budaya, dan politik. Yang pertama, sejarahnya adalah pada abad ke-19 terjadi perubahan signifikan dalam hukum keluarga yang banyak negara barat. Sebagian di negara barat yaitu gerakan feminisme dan perubahan sosial yang terjadi selama revolusi industri mendorong perubahan dalam hak perkawinan, perceraian, dan hak-hak perempuan. Yang kedua adalah pada abad ke-20. Nah, perubahan sosial pada politik yang lebih luas mempengaruhi perubahan hukum keluarga di negara lain. Contohnya adalah gerakan pembebasan wanita di banyak negara barat dan memperjuangkan kesetaraan gender wanita di banyak negara barat dan memperjuangkan perubahan-perubahan dalam hukum keluarga selain masalah tentang gender. Kemudian yang ketiga adalah di negara muslim. Perubahan hukum keluarga juga terjadi seiring waktu. Beberapa negara telah memperbarui hukum keluarga untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan. Contohnya yaitu melarang adanya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur, memperkuat persyaratan persetujuan dalam perkawinan, dan memberikan hak berupa warisan dan properti khususnya kepada perempuan dan anak dalam keluarga. Berikutnya adalah yang keempat adalah pembaharuan hukum keluarga dipengaruhi dengan perkembangan global. Baik, adapun tujuan dari pembaharuan hukum keluarga ini adalah perlindungan hak perempuan serta kesetaraan gender, perlindungan hak anak, keadilan sosial,
kesesuaian dengan perkembangan sosial dan budaya. Kemudian ada lagi faktor-faktor pendorong pembaharuan hukum keluarga, yaitu salah satunya yang pertama, untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang ada dalam kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu terkait masalah yang baru terjadi dan sangat mendesak untuk diterapkan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh globalisasi dan iptek, sehingga perlu sekali adanya aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Yang ketiga adalah pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam pembuatan hukum nasional. Kemudian yang keempat adalah pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Baik kawan-kawan, selanjutnya adalah tujuan pembaharuan hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3. Saya ulangi, tujuan pembaharuan hukum Islam itu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama adalah peningkatan status wanita. Berawal dari zaman ketika sebelum kita sampai saat ini, bahwa seorang perempuan itu sangat tertindas sekali dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ibarat dalam sebuah keluarga dia mendapatkan intimidasi dan sebagainya dan kurang mendapatkan sebuah keadilan. Maka dari itu, dengan adanya salah satu pembaharuan hukum Islam ini adalah salah satu meningkatkan status wanita, di mana seorang wanita akan dinaikkan derajatnya dan seorang wanita akan mendapatkan sebuah penghargaan dan sebuah pengakuan bahwa seorang wanita itu